Penerapan nilai moral agama dengan teori Thomas Likona terdiri dari 3 aspek, yaitu pertama, moral knowing, yang kedua, moral feeling, yang ketiga, moral action. Dimulai dengan pembukaan yang diawali dengan mengajak anak-anak berdoa. Guru berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam, Ibu Guru," jawab anak-anak. Guru berkata kembali, "Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak soleh dan soleha?" Anak-anak menjawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Ibu Guru berkata, "Hari ini Ibu akan bercerita tentang seorang anak yang memutar waktu dengan kesabarannya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kita, berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk anak-anak, angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Yang pertama dari aspek Thomas Likona yaitu moral knowing. Di mana moral knowing ini Ibu Guru akan bercerita. Ibu Guru berkata, "Anak-anak, siapa yang hari ini berpuasa?" Anak-anak menjawab, "Aku, Bu Guru," dengan mengacungkan tangannya. Ibu Guru berkata, "Alhamdulillah, kalian hebat, anak soleh dan soleha. Tahu tidak, di suatu desa ada anak yang memutar jam ketika menunggu waktunya berbuka puasa, hingga kisah indahnya berbagi saat ibadah puasa." Ceritanya begini anak-anak. Judulnya dari ceritanya adalah indahnya berbagi di bulan Ramadan. Indahnya berbagi di bulan Ramadan. Di suatu komplek ada seorang anak yang bernama Kafi dan ayahnya bernama Pak Adin. Keduanya sangat akrab sekali. Nah, anak yang bernama Kafi ini berusia 6 tahun. Tapi dia sudah belajar berpuasa setengah hari sejak usia 5 tahun. Karena ia tahu bahwa puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Tapi anak-anak, Kafi ini adalah anak yang suka sekali berkeluh kesah. Nih ya, pada hari pertama puasa di bulan Ramadan 1435 Hijriah, Kafi, ayah dan ibunya sedang berkumpul di ruang keluarga. Tepat pukul 12 siang, Kafi yang masih belajar berpuasa mengeluh lapar, haus, serta perutnya merasa kesakitan. Lebih tepatnya, Kafi ini berpura-pura agar bisa buka puasa setengah hari. Tapi ibunya tidak mendengarkan hal tersebut karena sudah tahu kalau ini hanya trik Kafi saja. 4 jam pun sudah berlalu. Sudah pukul 4 sore waktu itu. Pada saat itu, Kafi dan ayahnya sedang main PlayStation. Di sela-sela bermain, Kafi berbincang bersama ayahnya. Kafi bertanya, "Yah, maghrib itu masih lama ya? Berapa jam lagi sih ya? Kok dari tadi gak buka-buka puasa?" kata Kafi. Ayahnya pun menjawab begini, "Maghribnya tuh masih lama, jam 6 nanti." Lalu
Kafi kembali bertanya kepada ayahnya dan dia mengutarakan suatu ide yang ada di dalam isi kepalanya. Dia berkata begini, "Aha, aku punya ide bagaimana kalau kita putar saja jarum jamnya ke angka 6 ya." Lalu dengan santainya ayahnya menjawab begini, "Ya udah." Itu saja ayahnya menjawab. Kafi pun bergegas ke kamarnya untuk memutar jarum jamnya di dinding. Lalu Kafi kembali kepada ayahnya sambil berkata, "Ya, udah jam 6 tuh, buka puasa sekarang yuk." Ajak Kafi kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjawab begini, "Jam 6-nya itu kan cuma di kamar Kafi. Kalau di ruang tamu bagaimana?" Kafi pun kembali bergegas untuk memutar jam dinding di ruang tamu, dapur, kamar ayahnya, dan seluruh ruangan yang ada jamnya di rumahnya. Dia kembali lagi teriak kegirangan sekarang tuh. Dia teriak kegirangan, "Ayah, ayo semuanya sudah Kafi ubah ke jam 6. Katanya begitu. Ayahnya kembali bertanya kepada Kafi, udah semuanya Kafi. Bagaimana dengan jam tetangga? Masjid Al-Barokah yang depan sana bagaimana? Apa sudah diputar?" Tanya ayahnya kepada Kafi. Kafi bertanya begini, "Loh, emang jam dinding yang tetangga sama yang di masjid juga harus diputar ya?" Kata ayahnya begini, "Ya iyalah, kalau semua jam dinding di komplek kita ini udah di angka 6, baru boleh buka puasa." Jawab ayahnya kepada Kafi. Kafi memasang wajah cemberut tentunya. Lalu ayah Kafi berkata, "Kafi sayang, dalam Islam hendaklah kita bersabar. Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nanti kalau Kafi bersabar, Kafi akan mendapatkan hadiah dari Allah. Kemudian tiba waktunya beduk dipukul, lalu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafi akan merasakan kebahagiaan dan haus dahaga yang dirasakan akan hilang. Coba kalau sekarang Kafi keluar rumah lalu memutar jam seluruh komplek, apakah Kafi sanggup?" Tanya ayahnya kepada Kafi. Kafi menjawab begini, "Enggak ya, Kafi capek. Kafi haus kalau keliling-keliling untuk memutarkan jam sekomplek. Ya sudahlah, Kafi yang sabar ya, yang ingat bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar." Begitu kata Kafi. Kafi diajak ayahnya berkeliling kompleks sambil menunggu waktunya berbuka puasa. Di salah satu rumah ada anak yang sedang murung, teman-teman. Ia duduk termenung. Namanya itu adalah Imron. Kafi dan ayahnya menghampiri Imron, lalu Kafi bertanya, "Imron, kenapa kamu bersedih dan memasang wajah cemberut begini?" Imron sedih, Kafi, karena hari ini ibu Imron sedang sakit. Jadi ibu Imron tidak membuatkan makanan untuk berbuka. Begitu jawabnya Imron. Kafi kemudian mengatakan kepada ayahnya begini, "Ayah, kasihan sekali ya Imron. Bagaimana ini ayah? Kafi juga sangat lapar dan haus berpuasa hari ini." Kemudian ayahnya menjawab, "Iya Kafi, kasihan ya Imron. Ayo Kafi, kira-kira bagaimana ini?" Jawab ayahnya. Tiba-tiba saja Kafi membalikan badannya. Ia berlari kencang menuju ke rumahnya untuk menghampiri ibunya yang sedang memasak. Ibu, apa Kafi boleh berbagi makanan untuk berbuka?"
kepada Imron. Kasihan Bu, ibunya Imron sedang sakit, jadi dia tidak punya apa-apa untuk hari ini berbuka, ungkap Kafi kepada ibunya. Terus ibunya menjawab begini, mari sini ibu bantu siapkan makanannya untuk Imron, kata ibunya. Setelah mempersiapkan semua makanan yang ada, Kafi kembali berlari kepada Imron. Kafi pun bergegas kembali ke rumah Imron. Sambil ini sambil uas-uasan. Imran, ini ada makanan yang dimasak ibu untuk Imran berbuka puasa. Sambil berkata, Kafi mengulurkan makanannya. Kafi, terima kasih banyak makanannya. Semoga Allah membalas kebaikan Kafi ya, kata Imran menjawab Kafi. Kafi dan ayahnya pun tersenyum bahagia, lalu kembali ke rumah karena sebentar lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, itu suara azan. Ayo ya, waktunya berbuka puasa. Dengan sumringah, Kafi mengajak ayahnya lalu memanjatkan doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sambil memasang wajah bahagia, Kafi berkata, Alhamdulillah ya Allah, hore, hari ini Kafi berhasil puasa penuh. Aspek yang kedua yaitu moral feeling, di mana ada tanya jawab kepada anak-anak. Guru bertanya kepada anak-anak, anak-anak dari cerita itu apa yang kalian tahu? Anak-anak menjawab, Kafi tidak jadi memutar jam seluruh komplek, Bu Guru. Kafi berhasil berpuasa, Bu Guru. Puasa itu hukumnya wajib ya. Kafi kecapean, Bu Guru. Kafi berbagi makanan kepada Imron, Bu. Beragam jawaban dari anak-anak. Dan ibu guru berkata kembali, melalui puasa ini kita belajar untuk menahan rasa lapar dan haus. Sehingga, kata ayah Kafi hendaklah bersabar agar nanti merasakan kebahagiaan. Dan dalam cerita ini, Kafi merasakan kebahagiaan ketika berhasil berpuasa penuh. Dan Kafi juga merasa kasihan kepada Imron, temannya yang tidak mempunyai apa-apa untuk berbuka. Ibu guru berkata kembali, agar kita merasakan kebahagiaan seperti Kafi, maka hendaklah kita bersabar dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kita juga hendaklah saling berbagi. Sekarang, apakah kalian siap untuk berpuasa penuh seperti Kafi? Anak-anak menjawab, Insya Allah siap, Bu Guru. Penutup. Ibu guru menutup dengan doa bersama. Ibu guru berkata, anak pintar, sambil ibu guru mengacukan jempol tangannya. Anak-anak, mari kita tutup cerita ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inis tau di uka malam tanihi farduthu ilayya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Dan aspek yang terakhir yaitu moral action. Aksi yang didapat dari cerita berpuasa. Anak-anak mengerjakan ibadah puasa.
anak-anak berbagi makanan berbuka puasa untuk orang yang membutuhkan.